Shalom pemirsa, selamat malam dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Bertemu kembali di channel Majelis Daerah YPP Batu Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Malaysia di program kesayangan kita, Miracle. Dan pada malam hari ini saya sedang ada di kota Palembang bersama dengan narasumber saya, Bapak Pendeta dan Ibu yang luar biasa, pejuang iman dan layak untuk membagi kisah miracle pada malam hari ini. Bapak Pendeta Siahaan dan Ibu Gembala Jemaat Gereja Penyebaran Injil Indonesia di kota Palembang. Bagaimana kisahnya nanti? Ikuti bincang-bincang pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Pendeta. Selamat malam. Ibu Pendeta, selamat malam. Wow, ini dari raut wajah tentu usia sudah semakin lanjut, ini makin indah. Tentu pengalaman bersama dengan Tuhan tentu sangat banyak sekali. Pak, boleh tahu bagaimana kisah pertamanya Bapak jadi hamba Tuhan? Jauh-jauh orang Batak ketemu Chinese di Palembang, orang Bukit. Gimana sih ceritanya Pak? Iya, kalau bercerita tentang awal menjadi hamba Tuhan, saya ceritakan yang baik-baiknya saja. Ya. Jadi sebenarnya waktu masih di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, kita adalah orang Kristen yang betul-betul setia beribadah karena ayah saya adalah seorang sintua. Wow. Di HKI. Oke, penatua juga ya, sintua. Nah, ya? penatua. Jadi sejak dari kecil kita sudah aktif di dalam gereja. Diawali tahun 72 saya ke Palembang dan kemudian saya mendapatkan pekerjaan di perusahaan swasta. Lebih kurang 4 tahun setelah saya ada di Palembang, itu bertemu dengan seorang hamba Tuhan bernama Pendeta Maximilian Paul dari Blitar. Oke. Dan beliau berpesan begini, setelah kita berbicara banyak, hari ini Tuhan tanamkan di hati saya bahwa saudara akan menjadi pelayan Tuhan yang berdampak bagi bangsa dan negara. Luar biasa ya. Kemudian tidak saya respon. Ya. Karena waktu itu masih semangat bekerja gitu ya. Karena saya masih sebagai karyawan swastanya. Jadi tidak saya respon. Tetapi kemudian dia mengingatkan lagi. Akhirnya saya sadar ya ada perasaan panggilan juga di dalam hati saya. Sehingga saya mengikuti pendidikan di Sekolah Alkitab Penyebaran Injil di Majalengka, tempat yang dia tunjukkan. Dimana dia juga dari. Nah, kebetulan Ibu Marta, Ya. rupanya juga sudah sepakat bahwa dia akan juga sekolah di sana. Oke, karena Ibu Marta ini putri seorang hamba Tuhan ya? Ya. Oke. Pengurus gereja lah. Pengurus gereja ya waktu itu ya. Ya, jadi setelah masuk sekolah Alkitab, kemudian masa praktek, ya masa KKN lah istilah mahasiswa, saya kembali ke Palembang. Oke. Dan memulai pelayanan dari pelayanan anak. Wow, ini dia nih. Wow. Nah, pelayanan di daerah anak. mana itu? Di daerah mana? Di daerah Bukit Besar. Oke, di Bukit Besar itu Ya, memang sudah jadi dimulai dari situ ya. Pelayanan anak, dan melalui pelayanan anak ini diawali sebenarnya dengan mengajar mereka les, privat les. Itu dia caranya ya. Jadi saya mengajar mereka gratis les. Wow. Kemudian dari mulut ke mulut mereka berbicara, oh di sana ada, di Bukit Besar, Padang Selasa ada les gratis. Dan kemudian bertambah banyak. Jadi strategi kita pasang, hari Selasa, Kamis les, hari Minggu masuk, tapi kita ajar sekolah minggu
dengan kekuatan Injil gitu. Wow, itu dia. Jadi orang tua mereka sebenarnya tidak tahu bahwa mereka itu sudah kita persiapkan menjadi anak-anak Tuhan, karena mereka tahu 3 kali seminggu itu mereka privat les. Jadi itulah cikal bakal. Cikal bakal. Nah kemudian saya langsung ini kalau setelah itu Bapak langsung akhirnya melayani di daerah Bukit Besar. Iya, betul. Kita melayani di daerah Bukit Besar. Memang masih anak-anak sampai 2-3 tahun yang kita layani. Ya, jadi bertumbuh berkembang tahun 79 kita mendaftar ke Kementerian Agama tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan kemudian kita resmi terdaftar. Itulah cikal bakal Gereja Penyebaran Injil Indonesia di Bukit. Di Bukit, di Palembang, Sumatera Selatan. Itu saya pikir di daerah itu merupakan gereja-gereja awal di daerah itu ya. Iya. Ya. Wow. Nah waktu itu orang tuanya Ibu di gereja mana sebagai pelayan? Di Gereja Betel Inggris sepenuh. Oke, di GBIS ya. GBIS. Oke. Terus kemudian akhirnya bertemu dengan Bapak. Iya. Jadi akhirnya menggembalakan. Nah, oke. Boleh tahu cerita jemaat mula-mula kisah? Saya pikir pasti ada banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus pada waktu itu. Ada kisah di balik itu? Ada. Jadi pelayanan kami ini sebenarnya unik. Ya. Semua yang kita layani dari pelayanan anak itu semua non-Kristen. Itu dia tuh, aduh. Ya, non-Kristen. Jadi kemudian setelah anak-anak ini percaya, orang tua mereka pun jadi ikut. Ya, jadi kalau dihitung sekarang bahwa mayoritas jemaat GPI Palembang itu 85% suku Tionghoa. Ya, betul. 85%. Di daerah Bukit itu ya? Iya. Wow, dan itu ada mereka dibaptis gitu ya? Iya. Wow, ada kisah yang paling indah nggak cerita dari sekian banyak membaptis itu yang apa? Ada kisah yang benar-benar memorable gitu, benar-benar Bapak Ibu ingat orang itu dibaptis gitu, ada nggak? Ada hal yang sangat menarik. Jadi waktu itu kita membaptis anak-anak itu, kita katakan bahwa yang sudah umur 12 dibaptis. Ya, jadi banyak yang umur 12 ke atas. Baptisan pertama itu kita membaptis di bak kamar mandi. Begitu sederhananya. Ya. Caranya sederhana, enggak apa-apa. Ya. Jadi kita membaptis di bak kamar mandi. Jadi sangat terharu juga kita. Karena memang sangat sederhana sekali. Waktu itu berapa orang pertama waktu itu? Ada sekitar ya 15 sampai 17 lah. Ya. Anak-anak remaja. Ya, anak-anak remaja. Jadi semua anak remaja. Wow, hebat sekali. Jadi keluarga jemaat itu hanya papa mertua yang jadi jemaat dewasa. Ya. Lainnya semua anak-anak remaja. Hebat sekali. Saya beralih sebentar ke Ibu. Bu, kembali sedikit, kok bisa ya? Kan apa namanya, Bapak Batak, Ibu dari Bukit Besar, dari orang Chinese itu. Memang Tuhan tunjukkan pria inilah yang menjadi imam. Gimana ceritanya, Bu? Apa orang tua Ibu langsung setuju waktu itu? Waktu di kampus. Saya karena di kampus itu Ibu Dekan tahu saya senang masak, senang, terus beliau suka suruh saya masakin untuk Bapak Dekan gitulah. Terus dia bilang ke saya, Marta,
Tante lebih seneng nanti ya kalau kamu menikah dengan Syahaan. Katanya Iya. Syahaan itu orang baik katanya Waduh, gitu. itu dia tuh, Syahaan itu orang baik. Itu kata kunci itu. Terus saya bilang, ya tante doain aja ya. Saya bilang gitu. Itulah. Langsung jadi ya. Oke, kita ke persoalan berikutnya. Bapak kan benar-benar merintis gereja itu. Saya pun berapa puluh tahun yang lalu sudah melihat, dan gereja itu sangat besar, berdampak seperti yang dikatakan, yang dinubuatkan oleh hamba Tuhan itu buat Bapak. Tiba-tiba Bapak dan Ibu ada masalah lah. Mungkin kita tidak berbicara detail masalahnya, tapi bagaimana Bapak dan Ibu menyikapi sehingga akhirnya sekarang Bapak dan Ibu harus menggembalakan jemaat dan beribadah di tempat yang lain. Gimana sih kisah dan kepiluan hati seorang perintis sehingga bertemu dengan konflik ini? Gimana Bapak dan Ibu menghadapinya? Jadi secara manusia memang sangat menyakitkan sebagai manusia, karena apa yang kita bangun dari awal tiba-tiba hilang. Betul. Dan menariknya itu setelah tahun ke-41. Tahun ke-41 dari perjuangan itu. Dari perjuangan itu. Sementara di usia Bapak yang tentu secara fisik sudah mulai lemah. Iya, betul. Jadi sempat kecewa kepada beberapa orang yang benar-benar kita persiapkan sebagai orang-orang yang mendukung kita di dalam pelayanan. Boleh kita katakan mereka sudah jadi penatua. Tetapi mereka lah yang membuat masalah ini jadi besar. Saya memang kecewa kepada manusia. Tetapi kepada Tuhan saya katakan, saya tidak kecewa kepada Tuhan. Sebentar supaya lebih detail, bahwa gereja itu Bapak sudah rintis dan tahun ke-41 akhirnya ada persoalan bla bla bla. Bapak Ibu jemaat tidak lagi beribadah di sana dan akhirnya pindah semua dan gereja itu dikosongkan. Iya. Itu gimana Bapak melihat itu? Ya, perasaan kita memang sedih sekali karena gereja itu jadi kosong. Di mana gereja itu boleh kita katakan adalah pusat dari gereja penyebaran Injil di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan, karena sudah ada banyak cabang, 15 jadi, berapa? Ada 15 gereja penyebaran Injil di berbagai daerah yang betul-betul dirintis oleh GPI Padang Selasa itu sendiri. Diawali dari Padang Selasa itu, ya. Jadi ada 15, ada di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan juga ada 2 gereja kita di Sungai Musi sana. Sungai Musi. Nah, setelah peristiwa itu saya berdialog dengan Tuhan. Saya katakan begini, Tuhan, kenapa setelah 41 tahun peristiwa ini terjadi? Ya. Seharusnya saya sudah melewati padang gurun. Betul. Perjalanan bangsa Israel menuju. Betul. Israel aja 40 tahun. Ya, tanah perjanjian. Iya. Nah, itulah dialog saya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Tahun ke-41. Kan sudah lewat padang gurun. Tuhan berjanji. Di tanah perjanjian ada madu dan susu. Iya. Mana Tuhan? Wah, saya komplain dengan Tuhan. Tapi Tuhan katakan begini, ditanamkan di hati pikiran saya, kamu menghadapi bangsa Ai. Kamu sekarang menghadapi bangsa Ai. Seperti Yosua menghadapi bangsa Ai. Tetapi kemudian Yosua bangkit kembali, berdoa kepada Tuhan, dan Yosua berperang mengalahkan Ai. Jadi sekarang Tuhan masih persiapkan saya mungkin ya untuk bangkit kembali. Tapi kan tidak semudah itu ya. Ya, betul. Sebentar, ibu itu kan boleh, karena saya tahu sedikit konflik ini dengan benar-benar saudara kandung ibu, karena berkaitan dengan bahwa di bangunan gereja itu berada di lahan yang katakanlah mungkin ada hubungannya dengan keluarga besar itu.
bagaimana hati ibu dengan saudara gitu, dengan saudara kandung gitu? Gimana ibu menghadapinya? Kalau saya sih, saya tetap mengasihi dia. Karena saya berpikir gini, dia tidak mengerti rencana dan program Allah itu kepada dirinya. Jadi sampai kapanpun, bahkan sampai pagi ini pun kami selalu berdoa melepaskan pengampunan kepada dia, karena kami mengasihi dia. Karena kita selalu berdoa, Bapa biarlah Engkau sendiri yang berperan serta supaya mereka boleh kembali dan mengerti rencana dan panggilan Tuhan. Karena saya Bapak Maximilian Paul, Om, kita panggil dia Om, itu juga dapat penglihatan. Katanya di tempat rumah kami itu rumah lama ya, rumah Palembang kan panggung. Terus dia bilang di situ ada sumur, sumur besar, jernih, ikannya kecil-kecil. Setelah itu ikan kecil-kecil berubah menjadi ikan yang besar-besar. Terus ikan yang besar berubah menjadi ikan mas, katanya gitu. Jadi saya mengerti rencana Tuhan ada di tempat itu. Dan Papa juga mengerti, jadi Papa bilang, terus Papa bilang itu bagian saya. Dan terus bangun gereja. Jadi sesungguhnya waktu dibangun gereja, semua saudara semua setuju. Jadi pertamanya dibangun di tempat itu semua setuju? Setuju, semua setuju. Jadi akhirnya Bapak berjuang juga kan? Iya. Saya bertanya, kan itu tidak semudah gitu melupakannya. Dibangun semua dengan dukungan doa dan semua. Kapan waktu tertentu yang Bapak dan Ibu begitu sedih, menangis melihat gereja itu kosong? Sebulan setelah peristiwa, 2 bulan, setahun, atau ini kan sudah hampir 2 tahun ya? Ya. Hampir 2 tahun ya kosong gereja itu ya. Kapan waktunya? Apa Bapak Ibu masih kadang-kadang melihat gereja itu atau sama sekali melupakannya? Bapak Ibu? Kalau saya sih, saya nggak sedih. Saya nggak sedih, saya tahu semua itu seizin Tuhan, dan Tuhan punya rencana program yang jauh lebih besar lagi untuk pelayanan kita ke depan. Ada nggak waktu Bapak Pendeta lewat gitu atau melihat, rindu kan pasti 40-an tahun, kemudian melihat bangunan itu seperti seperti melihat Yerusalem yang runtuh gitu? Ada nggak? Iya, jadi memang hati nurani selalu ingin melihat di sana. Terkadang kalau kita lewat bukit, kita lewat dari depan gereja itu hanya sekedar melihat, mengenang bagaimana Tuhan menolong kita di sana, di dalam pelayanan. Jadi sampai sekarang ya kita masih sering lewat. Tetapi selalu kita usahakan lewat malam hari. Ini sekedar untuk melihat atau kebetulan lewat? Sekedar untuk melihat. Ya. Sekedar, jadi masih ada keinginan melihat. Itu dia tuh kan, bagi saya secara manusia tidak mungkin langsung tiba-tiba, karena itu kan perjuangan doa, keringat, air mata, lutut, semuanya. Istilahnya kalau lantai itu bisa bolong karena lutut kita bisa bolong. Karena terlalu banyak lutut dan air mata. Jadi pengalaman di gereja itu, sejak kita melayani di Bukit Besar sampai kita keluar dari situ, kita setiap jam 4 pagi kita sudah berdoa di gereja. Tidak pernah absen. Jadi setiap jam 4 pagi dengan hamba-hamba Tuhan, mahasiswa-mahasiswa praktek, setiap jam 4 pagi sampai jam 5:30 kita sudah berdoa di situ. Jadi makanya tidak bisa kita lupakan. Maka terkadang kami berdua kalau ada ke arah Bukit Besar, tanpa saya cerita sama dia, saya bawa ke depan gereja itu lewat malam gitu, lihat air mata menetes. Jadi melihat sepi, tidak ada kegiatan, dan rumah di sebelah jadi tidak bersih, kotor dan sebagainya, rumputnya panjang. Jadi setiap kita lewat, ya kita mencucurkan air mata lah. Baper ya.
apakah masih sekarang, nanti baru cerita ada berkat Tuhan tentang gereja yang baru nanti dulu. Tapi apakah masih Bapak dan Ibu masih punya keinginan untuk rasa masuk berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan kiranya Engkau dengan kekuatanmu, kasihmu mengembalikan tempat ibadah yang sudah lama diperjuangkan? Masih ada tidak punya keinginan seperti itu? Kalau keinginan untuk beribadah di situ tidak begitu kuat lagi. Oke. Tetapi kita tetap berdoa supaya gedung itu bisa diefektifkan, dipergunakan untuk tempat umat beribadah. Mungkin generasi berikut nanti yang Bapak rela, sudah merelakan itu? ya sudah. Sudah merelakan dari hati Bapak. Artinya begini, kan bisa saja nih ada peristiwa akhirnya gedung itu yang udah di situ tempat memuji Tuhan, tadi dikatakan berlutut, bila bisa dihitung air mata, udah nggak tahu lagi kayak apa namanya berapa kirbat itu air mata. Bapak rela nggak kalau itu tiba-tiba digunakan untuk fungsi lain selain beribadah? Iya, itulah yang kita tidak rela. Makanya sampai sekarang kita berdoa minimal ya generasi berikut tetap memakai gedung itu sebagai tempat beribadah. Tapi kalau untuk beribadah, meskipun organisasi lain, denominasi lain, Bapak rela? Rela, ya. Dari hati Bapak ya? Rela, dari hati nurani. Yang Bapak tidak rela kalau gedung itu digunakan untuk dengan fungsi yang lain? Iya, betul. Wow, hebat sekali. Ibu gimana, Bu? Yang itu kan, oke lah Bapak perjuangan, tapi Ibu masih ada hubungan-hubungan darah. Perjuangan orang tua juga di daerah itu gitu. Gimana Ibu melihat? Sebenarnya sih seperti apa yang dikatakan oleh beberapa jemaat yang mayoritas kan di bukit, mereka jujur berkata mereka masih rindu untuk beribadah di situ karena mereka sejak awal terima Yesus, mereka bisa merasakan bagaimana mujizat pertolongan Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan mereka. Dan bahkan mereka berkata ada di antara mereka itu masih terus berdoa supaya bisa kembali. Dan juga dikatakan satu hari kelak itu bisa dipergunakan untuk anak-anak remaja, pemuda untuk latihan musik, kayak gitu. Masih ada kerinduan, gitu. Oke lah, kita bagaimanapun lembar demi lembar harus ditutup untuk menuju ke lembar yang lain, kan begitu. Dan Bapak pun sedang proses melihat miracle kebaikan Tuhan. Cerita dong Pak, tiba-tiba Bapak ada tempat ibadah yang baru itu seolah-olah Tuhan mau mengatakan menghapus air matamu, aku berikan sukacita yang baru dari semua persoalan ini. Gimana itu ceritanya Pak? Inilah kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa, yang tidak bisa kita prediksi dengan akal sehat kita. Ya. Oh ini sekali itu. Ya, sementara kita pindah dari gereja yang lama gitu, kita mencari hotel. Jadi untuk menampung jemaat ini harus 2 hotel yang kita pakai. Jadi kita mencarilah hotel Harpani Hotel untuk ibadah pagi dan kemudian Seven Dream Hotel untuk ibadah sore. Jadi untuk menampung jemaat beribadah. Dan ternyata oleh anugerah Tuhan, seorang anak Tuhan mencukupkan semua. Bukan jemaat lo ya Pak? Bukan jemaat kita, seorang anak Tuhan. Penyebaran Injil ya? Jadi membayar seluruh kontrak 2 hotel itu. Selalu ada jalan keluar kasih karunia Tuhan. Kita tidak dibebani dengan untuk biaya kontrak hotel lagi. Kemudian setelah kita ada 1 tahun lebih beribadah di hotel, terus berlanjut sudah hampir 3 tahun ini,
jemaat rindu untuk membeli sebuah ruko lah. Oke. Untuk tempat ibadah yang baru. Untuk tempat ibadah yang baru sehingga tidak kontrak-kontrak lagi. Oke, betul. Akhirnya kita mendapatkan sebuah ruko dengan usaha daripada jemaat dan donatur-donatur lah. Ruko ini cukup besar, 3 tingkat, 12 kali 5 meter. Oke. Setelah kita dapat satu ruko, kemudian donatur kita yang tadi mempersembahkan lagi 2 buah ruko. Jadi sekarang kita sudah memiliki 3 buah ruko. 3 ruko. Ya. Ini sebentar, kadang-kadang kita pikir ya, kalau nggak ada persoalan itu tidak pernah akan punya 3 ruko ya. Iya. Iya, jadi harganya di atas 2 miliar semuanya. Jadi satu orang membeli 2 ruko ya 1,5 miliar yang dia persembahkan untuk Tuhan. Jadi ini sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, itulah kebaikan Tuhan. Sebenarnya kita juga sebelum dapat ruko ini kita sudah membeli sebidang tanah di daerah yaitu Kenten sana. Oke. Ukuran 84 kali 42. Wah, luas banget tuh. Iya. Tadinya rencana kita mau membangun gereja baru di sana. Oke. Tetapi dengan adanya ruko ini, ya ini lebih cepat diproses. Betul. Sehingga sekarang kita pending dulu masalah pembangunan di daerah Kenten sana. Kita fokus untuk ruko yang baru ini. Ini cerita begini kadang-kadang hamba Tuhan memang biasa dapat begini surprise dari Tuhan begitu ya. Ya. Waktu Bapak terima malam itu 2 ruko ini, gimana Bapak dan Ibu pulang ke rumah? Itu gimana melihat semua persoalan? Apa kira-kira respon Bapak dan Ibu waktu itu? Ya sepertinya kita tidak bisa ceritakan lagi tuh Pak. Speechless kata anak muda yang nggak terkatakan dengan kata-kata. Iya, tidak terkatakan dengan kata-kata lagi. Jadi begitu keajaiban Tuhan ya. Kita memiliki 3 ruko, harganya di atas 2 miliar. Dan itu tentu sangat cukup untuk semua yang di 2 hotel tadi, cukup untuk beribadah di situ. Cukup ya, karena sudah direncanakan di situ nanti tetap ibadah 2 kali, pagi dan sore. Pagi dan sore. Kalau dibagi 2 kan jadi cukup. Oke, seandainya nih berandai-andai sudah ada 3 ruko ini, sudah ibadah jemaat sudah di situ. Tiba-tiba di tempat yang lama, saudaranya Ibu mengatakan, sudahlah kembali lagi beribadah di sini gitu. Gimana menurut Bapak dan Ibu? Kita tetap welcome, terima, karena itu sesuatu yang baik. Ya, tetap kita terima. Mungkin nanti kita akan buat jadi pusat pelatihan. Tempat ibadah muda-mudi, pelatihan muda-mudi, sekolah minggu. Untuk sekolah minggu sebenarnya lebih strategis di situ. Karena banyak jemaat di wilayah situ. Betul. Ya. Sebenarnya sangat rugi sekali untuk kerajaan Allah ya. Ya. Pak Syahan dan Ibu, saya pengen sedikit kembali lagi. Di saat mana Bapak dan Ibu yang paling menyedihkan waktu disuruh pindah itu? Waktu menerima perintah harus pindah, waktu mengangkat barang, atau pada waktu jemaat beribadah pertama sekali di hotel itu? Saat mana yang paling sebenarnya membuat Bapak dan Ibu itu kayak down gitu? Ibu, gimana? Saat mana yang paling perasaan down? Saya tidak merasa apa ya, down gitu enggak. Tapi saya merasa terima kasih Tuhan, kok Tuhan beri kekuatan bagi kami. Iya. Tidak ada apa ya, rasanya kita putus asa, kecewa tuh enggak. Tapi ada satu ketenangan yang luar biasa, dan saya percaya Tuhan itu tidak tutup mata. Tuhan itu waktu itu yang muncul di pikiran Ibu. Iya. Meskipun pelan-pelan beresin barang. Enggak, sebenarnya
barang-barang nggak kami beres-beres, tinggal semua. Yang di dalam di gereja itu tinggal, tidak ada yang dibawa. Tidak kami bawa, nggak ada yang kami bawa. Hanya gitar-gitar pribadi pemain-pemain musik yang Jadi dibawa. kursi-kursi itu semua sekarang masih Iya, masuk. semua lengkap. Sama TV, semua ada 3 TV AC berapa yang 60 inci, semua sound system, musiknya lengkap semua. Tidak ada yang diambil kursinya dengan sarungnya yang bagus itu, tidak ada yang diambil. Jadi nggak ada kesedihan, tapi ada satu aneh banget sih. Sepertinya ada sukacita yang nggak bisa saya lukiskan gitu. ini yang perlu dipahami di tengah banyak konflik gereja. Tentu kita tidak perlu menyebut karena konflik gereja itu terjadi di mana-mana dalam tiap generasi. Perebutan pengambilan aset itu saya pikir bisa terjadi di mana-mana. Ya, kita juga tidak bisa menyalahkan. Tapi kali ini ada pemilik owner, katakanlah tanah itu ada persoalan misalnya. Tapi kan dia memiliki semua itu kan ibaratnya bapak dan ibu yang paling berhak. Tapi itu ditinggalkan dan ada sukacita. Seperti apa itu menggambarkannya? Saya pikir itu kan punya Tuhan. Nah, dan Tuhan akan berkarya gitu aja. Jadi kami nggak berniat satupun untuk ngambil. Padahal jemaat bilang ambil, enggak, tinggalkan semua. Kami langsung jalan gitu aja. Wah, iya. Gimana bapak? Katakanlah ibu-ibu mungkin karena itu di situ. Tapi kan kadang-kadang beda dengan bapak yang dua-duanya bapak dan ibu pejuang. Tapi kan ada yang di depan nih. Bapak yang di depan itu pejuang itu di mana perasaan yang paling ada sedikit air mata atau sebelum tadi bapak melihat di kala malam hari pada waktu perintah pindah mengangkat barang atau gimana ceritanya? Ya memang saya katakan ibu lebih kuat dari saya. Itu dia tuh. Lebih kuat dia. Ya selalu saya katakan kamu memang hebat. Lebih kuat. Dia tidak begitu kecewa, tapi saya secara manusia sebagai gembala, penanggung jawab, rasanya terus terang saya katakan saya sangat terpukul. Ya, yang utama pada saat kita keluar dari rumah itu dengan ultimatum 6 kali 24 jam. Iya, itu jadi itu yang tidak bisa kita terima sampai hari ini, dan jawabannya juga belum kita dapatkan kenapa terjadi itu gitu ya. Itu dia tuh kenapa persoalan ini terjadi. Bapak Ibu tidak berusaha mengorek ke semua jemaat itu dan ayo mengadakan perlawanan. Pernah mau mengadakan perlawanan? Enggak, Bapak selalu bilang kita mengalah itu lebih baik gitu loh. Iya, itu jadi memang dia lebih kuat dari saya dalam hal itu. Padahal saya katakan sebenarnya dia harus lebih down karena itu saudaranya. Saudaranya itu saya coba tadi saya mau terus terang tapi itu kan ibaratnya saudaranya. Lajulah kan gitu kalau orang Palembang berantem lah kan gitu. Jemaat juga bilang yang paling berat sebenarnya Tante Marta katanya gitu. Itu sangat berat sekali. Tapi mereka juga jadi kagum kok Tante bisa sekuat itu. Saya bilang karena doa lah. Semua karena anugerah Tuhan gitulah. Kalau seandainya saudaranya ibu itu bapak dan ibu tentu sudah saudara dengan beliau misalnya yang sekarang menduduki secara itu walaupun tidak tinggal di situ tempat itu menghubungi bapak dan ibu, Mas mau nggak mendoakannya, mendatanginya, tumpang tangan sebagai hamba Tuhan, masih mau nggak? Siap kalau diundang gitu loh. Kalau bapak iya tetap mau karena bagaimanapun itu saudara kita. Bukan orang jauh tetapi keluarga. Betul. Keluarga. Kenapa tidak? Apakah tidak ada usaha-usaha dari pihak ketiga atau itu untuk mencoba mencari atau win-win solution atau gimana?
Apa tidak pernah ada seperti itu? Oh, sudah berulang kali. Keluarga besar dari keluarga Kesuma sudah berulang kali. Berulang kali. Jadi ada 7 tim, diangkat 7 tim untuk menyelesaikan ini dari keluarga besar Kesuma, adik-adiknya Papa. Ya. Tapi belum berhasil. Iya, karena Jadi, dia punya prinsip ini, saya anak perempuan itu nggak berhak. Tidak berhak. Jadi memakai hukum adat. Iya. Tidak memakai hukum negara Republik Indonesia. Iya. 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 Itu dia tuh. Tinggal di negara hukum tetapi memakai hukum yang lain. Iya. Iya, betul. Aduh, Bapak dan Ibu, ketika melihat jemaat, tiba-tiba akhirnya mereka mau ikut digembalakan meskipun berpindah gereja. Apakah kira-kira dari antar jemaat itu juga tidak bercerita tentang kekecewaan? Jemaat itu bilang kalau Om ke laut, Ya, kami ke laut. itu dia tuh jemaat. Kok ada jemaat yang militan gitu. Iya. Biasanya kan sudah terbiasa beribadah di gereja yang legal gitu. Tiba-tiba jauh pindah ke Arvani sana, kan jauh itu dari sana. Iya, betul. Terus akhirnya nggak pindah ke gereja lain. Iya, enggak. Kita jadi saya jujur terharu gitu loh, kok Iya. luar biasa mereka setia sampai. Jadi boleh dikatakan 85% jemaat itu luar biasa iman mereka. Keteguhannya tentang bagaimana kuasa Injil itu nyata. Ya, jadi memang mereka tangguh sekali ya. Ada 85%. 85%. Pak Pendeta, kita berpindah dulu lah daripada saya baper. Hebat sekali, jemaat hebat, pendetanya hebat, ibu gempalanya hebat. Pak Pendeta, baru saja Bapak Pendeta menyelesaikan tugas sebagai ketua persekutuan gereja-gereja dan lembaga-lembaga Injil di Indonesia, di kota di Sumatera Selatan. Bagaimana Bapak memahami penyebaran Injil di kota Palembang ini, dan bagaimana Bapak memahami gerakan ini? Apa yang Bapak dapat pelajari dari gerakan ini? Ya, memang saya sudah 2 periode menjadi ketua dari PGLI wilayah Sumatera Selatan. Salah satu dari 7 aras yang ada di Indonesia dan juga di Palembang ini ada 7 aras. 7 aras ini di kota Palembang ini bersatu di dalam satu wadah yang namanya OKKSS, Oikumene Kristen Katolik Sumatera Selatan. Jadi sudah ada Katolik di sana. Di dalam kebersamaan ini saya melihat kuasa Injil itu luar biasa. Bersama 7 aras ini kita bersama-sama melayani ke daerah-daerah pedalaman, termasuk ke suku anak dalam. Bakti sosial, aksi sosial, itu sudah kita lakukan, dan termasuk ke daerah Oki, suku Serape ada di sana. Dari 7 aras ini bersatu, memberitakan Injil dengan kasih. Amin. Yaitu aksi sosial. Dan melalui itu apa yang kita lakukan, banyak gereja-gereja terbuka. Dan di dalam pelayanan bersama itu kita melihat dari aras-aras itu begitu luar biasa motivasinya dalam memberitakan Injil itu. Khususnya sekarang ini fokusnya kepada suku-suku terabaikan. Nah, itu. Jadi kita percaya sebagaimana Rasul Paulus katakan, dalam Injil itu ada kuasa Allah. Amin. Yang luar biasa, yang betul-betul membangkitkan semangat dan iman kita orang-orang percaya, dan juga bagi orang-orang yang belum percaya. Ada kuasa Injil yang luar biasa. Injil yang mengubahkan ya. Ya. Oke, Pak Pendeta dan Ibu, bagaimana harapan Pak Pendeta? Ini kan sudah ada yang pengurus yang baru,
kira-kira memaknai penyebaran Injil ini? Gimana itu hati Bapak yang sudah mulai senior kepada yang muda-muda itu, bagaimana hati Bapak agar memaknai bahwa Injil itu kekuatan Allah gitu loh, yang perlu dan harus disebarkan? Iya, sebelum musul itu dilaksanakan, memang kita sudah berpesan kepada rekan-rekan kita di dalam PGL ini, supaya apa yang sudah kita kerjakan, salah satu aras di kota ini bersama 6 aras lainnya, dilanjutkan dan ditingkatkan. Sehingga tujuan daripada OKKSS itu bisa terwujud, Sumatera Selatan ini bisa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kerjasama berbagai aras. Bersama berbagai aras. Karena memang kita tidak boleh, tidak bisa melakukannya hanya itu dia satu aras. Ya, karena akan pincang. Ya. Pak Pendeta dan Ibu, kalau berbicara ini di bagian-bagian kita akhir, kalau ditanya kasih karunia atau perbuatan Tuhan yang paling besar, keselamatan pasti. Berkat Tuhan tadi yang keajaiban kata Ibu luar biasa. Kalau ditanya lagi kasih karunia apa yang paling benar-benar Ibu dan Bapak benar-benar tidak mungkin terlupakan, itu apa sih dalam kehidupan pelayanan Ibu dan Bapak Ibu? Gimana Ibu? Kalau cerita kasih karunia Tuhan yang selain keselamatan, apa sih yang Ibu mau ungkapkan gitu kepada para pendengar kita pada malam hari ini? Kasih karunia itu yang Tuhan berikan sungguh tidak ternilai besarnya. Dan saya juga bisa merasakan bagaimana lewat kasih karunia, khususnya saya bersyukur saya punya tim ibu-ibu yang tetap setia mensupport dan mendukung kami dalam pelayanan, dan khususnya di hari-hari usia saya yang senja ini, saya juga tetap melayani ibu-ibu yang karena faktor usia, kelemahan tubuh, sakit penyakit, yang tidak bisa berjalan, yang nggak bisa lagi beribadah. Kami mengunjungi dan membagi spiritnya Kristus, dan lewat spiritnya Kristus mereka semangat gitu loh. Terus mereka juga mengatakan, sebagaimana saya katakan itu Ibu, kan kalau sudah tua gitu, saya kok belum mati-mati ya. Saya bilang Ibu, Tuhan tetap kasih usia yang panjang. Terus ada bila perlu 100 tahun, Ibu sih bilang, wow, dia bilang gitu. Kenapa? Karena doa-doa Ibu masih dibutuhkan oleh Tuhan. Berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk kota Palembang, berdoa untuk gereja kita, dan buktinya sampai hari ini Tuhan tetap bekerja dan berkarya. Ya gitu ya, ya gitu. Jadi kasih karunia itu saya melihat lewat pelayanan saya ya. Bagaimana Tuhan boleh berperan serta untuk bersama-sama dengan kami, bersama dengan tim lah, untuk melaksanakan panggilan Tuhan itu. Jadi saya tidak merasa usia sudah kepala 7, tapi saya merasa betapa Tuhan itu luar biasa, membuat saya kuat, sehat, sehingga saya mau katakan biarlah dengan bertambahnya usia, bertambahnya pelayanan yang bisa saya lakukan, kerjakan bersama Yesus Kristus itu. Pak Pendeta, itu 3 ruko itu di daerah Musi 2 ya? Ya. Oke. Dan sudah mulai ada kegiatan sekarang? Sudah. Kira-kira usia Bapak dan Ibu ini Bapak dan Ibu masih kira-kira kuat nggak untuk memulai lagi di Musi 2 itu? Dengan 3 ruko itu, kira-kira Bapak masih ada semangat baru nggak? Atau menurut katakan, udahlah Tuhan, saya mau wariskan aja itu kepada yang muda? Masih ada nggak semangat lagi itu? Iya, semangat. Tentu semangat untuk itu tidak sama lagi seperti waktu muda kan? Iya. Bagaimana Bapak itu menyikapi itu? Ya, setelah melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan di dalam pelayanan kita, salah satunya keajaiban itu saya katakan, setelah pasca kita keluar dari Bukit Besar, sebenarnya secara fisik kita mental pasti down. Pasti ada down. Mungkin tidak disadari, tetap ada semangat, tetapi bagaimanapun agak ada downnya. Tetapi
oleh kasih karunia Tuhan yang menarik bersamaan dengan kita keluar itu COVID-19 Itu dia tuh. melanda. Jadi tetapi di saat kondisi kita mental kita down, tapi Tuhan tetap pelihara kita. Inilah kasih karunia yang indah yang tidak bisa kita lupakan. Sementara banyak yang dipanggil masalah COVID, ya, betul, betul. Tapi Tuhan pelihara kita selama kita itu namanya kita tidak pernah sakit. Tunggu, saya mau mendapat poin tadi. Sebenarnya waktu keluar itu udah agak down, pasti bersangkut paut dengan fisik. Ditambah COVID, Ya. tapi masih Tuhan pelihara sampai Nah, tapi Tuhan pelihara sampai sekarang. Itulah yang tidak bisa saya lupakan ya. Faktor usia, Ya. 71 tahun. ya ada persoalan. Ada persoalan, bukan persoalan kecil, Betul. ukuran seorang pelayan. Betul, betul. Ditambah situasi Betul, COVID-19. Ya. Tapi Tuhan pelihara dan tidak pernah sakit. Tidak merasa dan ada berkat lagi. Itu jadi itulah yang tidak bisa kita lupakan, kebaikan Tuhan. Maka kalau untuk ruko yang di BOP ini seberang di Musi 2 ini, kita masih tetap punya keinginan sampai jadi 3 ruko itu kita masih tetap semangat ya. Jadi untuk mewujudkan itu, menyelesaikan itu, dan kemudian menarik di tahun ini doa kami hanya satu doa kami tahun ini, pokok doa kami, Tuhan berikan kami kesehatan, umur panjang, melayani Tuhan, melayani sesama lebih lama. Itulah doa kami sekarang. Jadi tidak ada lagi untuk ya hal-hal yang lain, tetapi Tuhan berikan kami kesehatan, usia yang panjang, melayani Tuhan, melayani sesama lebih lama. Amin. Amin. Satu lagi gini, Pak Pendeta dan Ibu, Bapak, kita tahu bahwa di luar sana, di luar kita bicara ini, terlalu banyak konflik. Apalagi soal gereja dan lain sebagainya, aset dan sebagainya. Bapak Ibu melewati masa ini, apa sih yang mau Bapak Ibu ngomongkan kepada orang-orang di luar sana ketika menghadapi persoalan yang sama seperti Bapak dan Ibu? Monggo, mana tahu ada di luar sana yang sebenarnya mengalami hal yang sama, atau mungkin tidak identik dengan gereja, tetapi dengan saudara, dengan yang lain itu. Apa yang mau Bapak sampaikan kepada mereka? Dengan pengalaman yang saya alami untuk rekan-rekan pelayan, saya sampaikan dalam masalah persoalan yang selalu silih berganti dengan berkat di dalam pelayanan kita. Mari persoalan dan masalah tidak menjadikan kita lemah di dalam iman, tetapi kita tetap eksis, setia mengiring Tuhan sampai akhir. Ada moto kita, faithful to the end, setia sampai akhir. Kalau kita setia sampai akhir, maka Tuhan pun akan terus membela kita dalam persoalan dan masalah kita. Amin. Sebab Tuhan itu baik. Faithful to the end. Wow, setia sampai akhir. Full setianya. Iya. Baiklah, Bapak dan Ibu, terima kasih bincang-bincang kita di program Miracle. Luar biasa, saya benar-benar dapat banyak poin, dan itu Ibu Marta dan Bapak itu hebat, pejuang iman. Layaklah kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, karena memang dunia ini butuh cerita kebaikan Tuhan agar banyak orang mengalami kebaikan Tuhan. Itu bukan hanya Pak Siahan dan Ibu yang bisa melihat Miracle, tapi Bapak dan Ibu di rumah, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, jika engkau punya masalah, engkau adalah orang yang berhak, orang yang berpotensi mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan itu, dan untuk kelak bercerita kebaikan itu bagi dunia yang lain. Sampai di sini pertemuan kita.
di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di program kami Miracle. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.